Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-59 dan 60 dari surah Al-An'am, yaitu yang menerangkan tentang ilmu Allah yang sangat luas sekali. Ilmu Allah sangat luas sekali apabila berkaitan dengan ciptaannya. Ciptaan Allah Subhanahu wa taala ada yang gaib, yang kita tak mampu untuk mencapainya dengan panca indera kita, sehingga kita tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Dan ada pula di antara ciptaan Allah itu adalah yang kita mampu untuk mencapainya dengan panca indera kita. Yang mampu kita capai dengan panca indera kita disebut yang nyata. Ilmu Allah meliputi yang gaib seperti malaikat, seperti azab kubur, seperti syurga, neraka, atau perkara-perkara yang belum terjadi pada masa yang akan datang. Ilmu Allah meliputi yang gaib dan juga ilmu Allah meliputi yang nyata, dan yang nyata kecil sekecil apapun Allah mengetahuinya, besar sebesar apapun Allah juga mengetahuinya. Kemudian ilmu Allah juga mengetahui sesuatu itu secara terperinci, secara detail. Kemudian juga ilmu Allah Subhanahu wa taala juga meliputi apabila sesuatu itu berada di tempat yang tersembunyi sekalipun, Allah Subhanahu wa taala pun mengetahui keberadaannya dan seperti apa keadaannya. Jadi ilmu Allah itu sangat luas sekali. Apa kaitannya antara ilmu Allah yang luas yang kita pelajari dalam ayat yang ke-59 dan 60 dengan apa yang telah diterangkan sebelumnya? Apabila kita perhatikan penghujung ayat sebelum ini, yaitu ayat yang ke-58, Allah menyebutkan bahwasanya Allah mengetahui atau lebih mengetahui terhadap orang-orang yang melakukan kezaliman. Wallahu a'lamu bizzalimin. Dan Allah lebih mengetahui apa yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim. Berarti Allah menerangkan bahwasanya apapun yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim, yaitu apabila berkaitan dengan kaum Quraisy dahulu, yaitu menolak kebenaran,
tidak mau beriman kepada Allah, kepada Rasulullah. Kemudian mereka pula meminta kepada Rasulullah supaya mengusir orang-orang beriman dari kalangan orang-orang miskin dari sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan mereka yang menerangkan keangkuhan dan kesombongan mereka itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sebab? Sebab Allah Maha mengetahui apa saja yang ada di alam semesta ini. Jadi apabila ayat sebelum ini menerangkan bahwasanya Allah mengetahui perbuatan orang-orang yang zalim, orang-orang yang menyekutukan Allah, orang-orang yang kafir, maka Allah memberitahukan lebih lanjut tentang pengetahuannya itu. Pengetahuannya itu sangat luas. Bukan hanya pengetahuannya itu tentang perbuatan orang-orang yang zalim, tetapi pengetahuan Allah itu meliputi semua ciptaan ini, baik itu yang gaib ataupun yang nyata. Dan yang paling gaib dari yang gaib dan tak mampu dicapai oleh panca indera manusia adalah zat Allah itu sendiri. Nah, tentang zat Allah yang gaib itu Allah menerangkannya melalui sifat-sifatnya, melalui nama-namanya, melalui perbuatan-perbuatannya yang ada di alam semesta ini, sehingga manusia mengenal siapa itu Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah dengan cukup jelas memberitahukan tentang dirinya yang gaib itu melalui wahyu, melalui Al-Quran, melalui hadis, yang dengan wahyu tersebut kita menjadi mengetahui tentang perkara-perkara yang gaib. Padahal sebenarnya kita tidak punya kemampuan untuk mengetahui yang gaib apabila kita menggunakan akal fikiran yang ada pada kita. Karena akal fikiran yang ada pada kita sifatnya terbatas untuk mengetahui perkara yang gaib. Allah beritahukan kepada kita sehingga kita menjadi mengenali Allah, bahwasanya Allah memiliki ilmu yang sangat luas. Jadi pembahasan kita ini kita fokuskan kepada Allah memiliki ilmu yang sangat luas, maka tidak ada yang luput atau yang terlepas dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, baik itu yang gaib yang tak mampu dicapai oleh panca indera manusia ataupun yang nyata yang mungkin manusia bisa mengetahuinya. Jadi ilmu Allah itu sangat luas sekali. Dengan mempelajari ayat yang berkaitan tentang ilmu Allah yang sangat luas, maka hendaknya memunculkan pada diri kita masing-masing, memunculkan keimanan kepada Allah yang maha luas ilmunya itu, yaitu dengan mengagungkan Allah, membesarkan Allah, meninggikan Allah, memuliakan Allah, mensucikan Allah. Nah, dengan demikian maka berarti kita telah berhasil dalam menjalani ujian hidup ini, yaitu kita dapat beriman kepada Allah yang kita telah kenali Allah itu diantaranya melalui ilmunya yang sangat luas. Karena hidup kita di dunia ini adalah untuk diuji oleh Allah, siapa yang beriman kepada Allah, siapa yang tidak. Dan telah diterangkan sebelum ini ketika Rasulullah menyampaikan dakwah kepada manusia, manusia terbagi menjadi dua kelompok. Ada yang beriman kepada Rasulullah, mengikuti kebenaran. Ada yang enggan beriman, mereka menolak kebenaran. Yang mengikuti kebenaran, beriman, berhasil dalam ujian hidup. Yang menolak kebenaran dan tetap dalam kekufuran, mereka itu gagal dalam ujian. Inilah dia ujian yang paling besar dalam hidup. Maka mudah-mudahan dengan mempelajari ayat-ayat yang menerangkan tentang Allah yang memiliki ilmu yang sangat luas, membuat kita tetap bertahan dalam keimanan,
bahkan iman kita itu dapat terus ditambahkan, sehingga kalaulah bisa kita ini naik kepada kedudukan hamba-hamba yang yakin kepada Allah. Karena yakin itu adalah lanjutan dari iman. Apabila hamba itu beriman dan terus membuktikan keimanan, maka dia akan melahirkan keyakinan di hati. Orang yang yakin itu keimanannya sudah kuat, sudah kokoh, sudah tetap. Maka kita berharap dengan mempelajari ayat-ayat Al-Quran, khususnya tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, menghantarkan kita kepada keyakinan kepada Allah. Sekarang kita lihat ayat ini dengan lebih dekat melalui tafsirnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi zulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Wa huwa alladhi yatawaffakum bil laili wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar thumma yab'atsukum fihi liyuqadha ajalun musamma thumma ilayhi marji'ukum thumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Allah berfirman, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Wa indahu, dan di sisinya. Di sisi siapa? Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mafatihu, kunci-kunci. Al-ghaib, semua yang gaib. Kunci-kunci semua yang gaib. Nanti kita akan terangkan mengapa digunakan kata kunci di sini. La ya'lamuha, la tidak ada, ya'lamuha yang mengetahuinya, illa kecuali huwa dia. Jadi hanya Allah mengetahui semua perkara yang gaib. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Wa ya'lamu, dan dia Allah mengetahui ma, apa-apa yang ada fil bahri, di darat, wal bahri, dan di laut. Bumi ini permukaannya dua saja. Kalau tidak darat, laut. Bermakna Allah mengetahui apa saja yang ada di permukaan bumi ini. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Wa ma tasqutu, dan apa saja yang jatuh atau yang gugur, karena kaitannya dengan daun, maka kita terjemahkan dengan gugur. Dan apa saja yang gugur, min, dari waraqah, daun. Karena waraqah bermakna ini sehelai daun. Jadi sehelai daun apabila jatuh ke bumi, sekecil apapun daun tersebut, illa kecuali ya'lamuha, Allah mengetahuinya. Wala habbatin, dan tidak pula satu bijian, sekecil apapun bijian itu, fi zulumatil ardi, fi, di dalam, zulumat, kegelapan, al-ardi, bumi, dalam kegelapan bumi. Mungkin berada dalam perut bumi yang paling dalam, karena di perut bumi itu tak ada lagi sampai cahaya ke situ, maka gelap. Meskipun bijian itu dalam perut bumi yang paling dalam. Wala ratbin, dan tidak pula yang basah. Wala yabisin, dan tidak pula yang kering. Karena sesuatu itu ada yang basah, ada yang kering. Bijian yang basah, yang masih muda umpamanya, bijian yang kering, yang sudah tua umpamanya, yang sudah layu. Illa, kecuali, fi kitabim mubin, fi, di dalam kitab, kitab, mubin, yang nyata, di dalam kitab yang nyata. Maknanya terdapat, tertulis
di dalam kitab yang nyata. Kalau kitab yang nyata itu Allah yang menetapkannya, bermakna Allah mengetahuinya. Kitab yang nyata yang dimaksudkan itu adalah Lauh Mahfuz. Dan yang ditulis itu, kitab nyata yang ditulis itu telah ditulis 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Itulah yang kita sebut sebagai qada dan qadar. Kita ulang dari pangkal ayat. Dan di sisinya kunci-kunci semua perkara yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia, Allah Subhanahu wa taala. Dan Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Dan tidak ada dari satu daun pun yang gugur kecuali Dia, Allah, mengetahuinya. Dan tidak ada satu bijian pun di kegelapan bumi, dan tidak pula yang basah dan tidak pula yang kering, kecuali Allah mengetahuinya juga, sebab telah tertulis di dalam kitab yang nyata. Ayat berikutnya, wa huwal ladzi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Wa huwa, dan Dia Allah Subhanahu wa taala, karena kedua ayat ini menerangkan tentang Allah, tentang ilmu Allah, tentang kehendak Allah, dan tentang kuasa Allah. Nah, yang ini menerangkan tentang kuasa Allah. Kalau tadi menerangkan tentang ilmu Allah yang sangat luas, tentang kuasa Allah. Dan Dia alladzi, yang yatawaffakum, mewafatkan kamu, bil-laili, di waktu malam, mewafatkan di waktu malam. Oh, ini maksudnya adalah menidurkan. Jadi kata wafat digunakan kepada menidurkan, nanti kita akan terangkan juga, digunakan juga kepada mematikan. Dan Dialah Allah yang menidurkan kamu di waktu malam, wa ya'lamu, dan mengetahui, ma jahrahtum, dan apa yang kamu lakukan atau yang kamu kerjakan, bin nahar, pada waktu siang. Apa yang dilakukan oleh manusia di waktu siang? Bekerja, berusaha, mencari rezeki umpamanya. Thumma yab'atsukum fihi liyuqda ajalum musamma. Thumma, kemudian, yab'atsukum, Allah membangkitkan kamu, fihi, di dalamnya, maknanya di waktu siang, yaitu pada waktu pagi hari Allah bangkitkan. Bermakna bangkit di sini, kalau dari tidur, bangkit dari tidur maknanya membangunkan. Berarti Dialah Allah yang membangunkan di siang hari. Liyuqda ajalum musamma, liyuqda, supaya ditetapkan, ajalum musamma, ajal yang telah ditentukan. Maknanya apa ini? Maknanya supaya ditetapkan untuk dilaksanakan, yaitu untuk dilanjutkan ajal. Ajal maknanya umur yang telah ditetapkan oleh Allah. Jadi sampai kapan dibangunkan terus untuk melanjutkan umur sampai ajal. Ajal maknanya penghujung umur. Kalau sudah sampai ke ajal, habis umur, maka nanti akan dimatikan. Kalau sudah dimatikan, maka nanti dikuburkan, kemudian sampai masanya. Ini lanjutan ayat. Tsumma, kemudian, ilaihi marji'ukum, ilaihi, kepadanya, kepada Allah, marji'ukum, tempat kembali kamu. Tempat kembali maknanya nanti akan dikembalikan kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan selama hidup di dunia. Artinya adalah kebangkitan. Summa, kemudian, yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian yunabbi'ukum, memberitahukan kepadamu, bima kuntum, apa-apa yang kamu dahulu, ta'malun, mengerjakannya. Apa yang dahulu ketika di dunia kamu telah mengerjakannya, maka Allah akan memberitahukan kembali di hari akhirat, di hari kebangkitan. Kita ulang dari pangkal. Dan Dialah Allah yang menidurkan kamu di malam hari,
dan mengetahui apa yang kamu kerjakan di siang hari, kemudian membangunkan kamu di dalamnya di siang tersebut untuk kamu menghabiskan ajal yang telah ditentukan, yaitu untuk meneruskan umur yang Allah telah sediakan sampai ke ajalnya, sampai ke penghujungnya. Kemudian kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Kemudian dialah Allah yang akan memberitahukan kepadamu apa-apa yang kamu kerjakan. Jadi dari dua ayat ini dapatlah kita ketahui bahwasanya kedua ayat ini menerangkan tentang Allah. Di ayat yang pertama lebih khusus Allah menerangkan tentang ilmunya yang sangat luas, yaitu meliputi yang gaib dan yang nyata. Kemudian di ayat yang kedua Allah menerangkan bahwasanya Allah mengetahui apa yang dikerjakan oleh manusia di siang hari. Karena sebenarnya di waktu manusia ditidurkan di malam hari dan di waktu manusia dibangunkan di siang hari, sebenarnya Allah lah dengan kehendak dan kuasanya menidurkan manusia di malam hari dan membangunkan manusia di siang hari. Berarti Allah mengetahui apa saja yang berada dalam kekuasaannya. Manusia yang ditidurkan dibangunkan dalam kekuasaan Allah. Maka apapun yang dilakukan oleh manusia diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat yang kedua ini lebih khusus menerangkan tentang manusia. Ilmu Allah meliputi apa saja yang dilakukan oleh manusia. Kalau ayat sebelum ini menerangkan tentang ilmu Allah meliputi apa saja yang ada di alam semesta ini, khususnya di bumi, baik itu yang gaib ataupun yang nyata. Kemudian Allah mengingatkan kita melalui ayat ini, apabila Allah mengetahui apa yang dilakukan oleh manusia, maka wahai manusia, berhati-hati kamu dalam melakukan sesuatu ketika di dunia ini. Apa sebab? Sebab Allah mengetahui apa yang kamu lakukan nanti di hari akhirat. Kamu akan dibangkitkan, Allah akan memberitahukan kembali apa yang kamu lakukan ketika di dunia. Untuk apa Allah beritahukan kembali? Untuk membalas. Nah, Allah mengetahui perbuatan baik yang telah dilakukan, Allah balas dengan kebaikan, dengan nikmat, dengan kesenangan, dengan surga. Tetapi apabila melakukan perbuatan yang buruk dan tercela, Allah juga mengetahuinya, maka Allah nanti akan membalas dengan azab dan siksaan. Jadi ketika kita mengenal Allah yang Maha Mengetahui, hendaknya membuat kita menjadi berhati-hati di dalam melakukan setiap perbuatan, sekecil apapun, meskipun tersembunyi dari pandangan manusia, tetapi tidak tersembunyi dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia dua ayat yang akan kita pelajari, pengantar membantu kita untuk mengetahui apa sebenarnya yang akan kita pelajari dengan lebih terperinci melalui tafsir, yaitu melalui penjelasan yang lebih panjang dari ayat. Dan mungkin ada di antara kita setelah mengetahui tentang kandungan ringkas dari ayat yang akan dipelajari, maka boleh jadi ketika nanti mengikuti pengajian tafsir, ia berfikir dan mungkin ia dapat memahami perkara yang mungkin tak tersebutkan ketika tafsir disampaikan, disebabkan karena kekuatan akalnya sangat kuat sekali, sangat hebat sekali, maka dia bisa memahami apa yang lebih dari apa yang disampaikan. Wah, ini orang yang seperti ini adalah orang yang telah bukakan hatinya dan Allah telah berikan kekuatan akal kepadanya sehingga ia mendapat ilmu lebih banyak dari apa yang ia dengarkan. Karena ilmu itu sebenarnya datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk di sini ini hanyalah sebagai sebab untuk mendapatkan ilmu saja. Dan boleh jadi yang kita dengar itu hanya 5 umpamanya dari ilmu yang disampaikan. Tapi boleh jadi yang mendengar itu bisa mendapat 10, 15, 20 kalau Allah memang ingin memberikan kepadanya secara langsung dan tidak melalui orang yang menyampaikan. Nah, boleh jadi sampai masanya murid itu
lebih berilmu dari gurunya. Dan itu sudah banyak berlaku dalam sejarah, yaitu banyak murid itu melebihi ilmu guru-gurunya. Disebabkan karena murid itu mendapatkan ilmu langsung dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya murid itu mendapatkan ilmu langsung dari sisi Allah? Sebabnya adalah mungkin karena keikhlasan murid itu ketika menuntut ilmu, dan yang kedua mungkin karena kesungguhan murid itu di dalam menuntut ilmu. Karena Allah menghargai kesungguhannya, maka Allah pun mencucurkan, melimpahkan. Nah, kalau disebut melimpahkan ini lebih melimpah-limpah ilmu yang diberikan kepadanya, sehingga ia menjadi orang yang sangat berilmu. Maka dengan pengantar itu membimbing kita ketika kita belajar tafsir nanti untuk bersiap sedia membahaskan perkara yang berkaitan dengan apa yang telah kita sampaikan di pengantar, supaya pergi lebih jauh dari apa yang telah didengarkan. Nah, kalau dapat pergi lebih jauh, ini adalah karunia dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi malangnya pula ada yang duduk di majlis ilmu, 5 ilmu yang disampaikan, 1 ilmu pun tak lekat. Tak lekat mananya, mendengar juga, tapi dia tak lekat, tidak berbekas. Akhirnya tak dapat apa-apa. Tapi dapatlah pahala duduk di majlis ilmu, dapatlah. Tapi ilmu itu tak lekat. Jadi ketika pulang nanti ada orang bertanya, apa yang disampaikan tadi? Allah, saya pun tak bisa nak sampaikan apa-apa. Nah, karena dia tidak dapat menguasai apa yang ia dengarkan. Mudah-mudahan 5 yang disampaikan 5 dapat. Mudah-mudahan 5 yang disampaikan 50 yang dapat. Oh, ini karunia dari sisi Allah Ta'ala, insyaAllah. Mungkin, mengapa tidak? Baik, kita mulai pengajian tafsir. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Wa indahu, dan di sisinya. Sebelum ini sudah kita jelaskan makna kata inda. Inda di sisi ini adalah kata yang menerangkan tempat, yang tempat itu adalah tempat yang dekat. Seperti perkataan indi Al-Quran Al-Kabir. Di sisiku ada Al-Quran yang besar. Maknanya Quran itu berada di dekat, hampir dari yang berbicara ini. Jadi kata indah ini menerangkan dekat. Terjemahannya bahasa kita adalah di sisi. Wa indahu, dan di sisinya, di sisi Allah, maknanya berada di dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Menjadi hak Allah Subhanahu wa taala. Dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mafatihul ghaibi. Mafatih bentuk jamak dari miftah. Miftah maknanya adalah kunci. Boleh miftah itu dengan panjang, miftahun. Boleh juga miftah itu pendek, miftahun. Boleh. Kedua-dua maknanya adalah kunci. Kalau miftah, nanti bentuk jamaknya mafatih. Tapi kalau miftah, bentuk jamaknya mafatih. Nah, berarti karena di sini mafatih, maka ia adalah bentuk jamak dari miftah. Miftah dari kata fataha. Fataha maknanya membuka. Miftah maknanya alat yang digunakan untuk membuka. Alat untuk membuka itu disebut kunci. Maka mafatihul ghaib maknanya adalah kunci-kunci perkara-perkara yang gaib. Karena kata al-ghaib ini menggunakan alif lam, maka al-ghaib yang dimaksudkan adalah semua yang gaib. Karena alif lam di sini adalah alif lam
lil jinsi, yaitu yang menerangkan tentang semua perkara yang gaib. Apapun perkara yang gaib, Allah mengetahui. Dirinya sendiri adalah yang paling gaib. Allah pun mengetahui dirinya sendiri dan memberitahukannya. Umpamanya pada masa dahulu Allah memberitahukannya kepada Nabi Musa alaihi salam. Allah memberitahu, wahai Musa, innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran kecuali aku. Nah, ini Allah yang memberitahukannya kepada Nabi Musa, sehingga Nabi Musa pun mengetahui, oh, Allah itu adalah Tuhan yang Maha Esa, yang tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran melainkan Dia. Fa'budni, maka beribadahlah kepadaku. Oh, rupanya Allah adalah yang ditujukan di dalam beribadah. Allah menjadi tujuan dalam ibadah. Wa aqimis salata li dzikri, dan dirikanlah salat untuk berzikir, untuk mengingatku. Oh, rupanya salat adalah cara untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memberitahukan kepada Nabi Musa? Allah. Jadi Allah memberitahukan tentang dirinya sendiri. Dirinya gaib, Allah memberitahukan sebab Allah mengetahui semua perkara yang gaib. Apalagi ciptaannya. Apa ciptaan Allah yang gaib? Gaib itu maknanya yang tidak mampu dicapai oleh manusia, atau manusia tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Apa saja yang manusia tidak memiliki pengetahuan tentangnya disebut gaib. Manusia punya pengetahuan tentang malaikat? Tak punya. Baru tahu tentang malaikat, baru kita memiliki pengetahuan tentang malaikat setelah Allah memberikan pengetahuan tentang malaikat itu kepada kita. Aku punya malaikat, malaikatku banyak sekali. Di bumi ada, di langit ada, yang memikul arasy ada, yang menulis di kiri kanan ada, yang mencabut nyawa ada, yang menjaga surga neraka ada. Siapa yang memberitahukannya? Allah. Kalau Allah tak memberitahukan, tahu kita? Tak tahu. Maka malaikat disebut sebagai ciptaan Allah yang gaib, sebab kita tak mampu mengetahuinya dengan akal fikiran kita. Kapan baru kita mengetahuinya? Setelah Allah memberitahukannya. Nah, di sini Allah menyebutkan wa indahu, dan di sisinya mafatihul gaib, kunci-kunci segala yang gaib. Kalau disebut kunci, kunci ini pembuka. Maknanya dengan kunci ini, kalau kita masuk ke suatu ruangan, nah kemudian ruangan itu tertutup, dengan apa kita bisa masuk ke ruangan tersebut? Dengan berbekal kunci, kemudian pintu kita buka, maka dapatlah kita masuk ke dalam ruangan. Jadi kita bisa masuk ke dalam ruangan dengan kunci. Ketika Allah menyebut perkataan kunci seluruh perkara yang gaib, bermakna seluruh perkara yang gaib dalam pengetahuan Allah, sebab Allah memiliki kunci-kuncinya. Kita bisa masuk ke ruangan mana saja, asalkan kita punya kunci-kuncinya. Nah, penggunaan kata kunci di sini, kunci-kunci perkara yang gaib, jangan pula fahami maknanya ada kunci perkara gaib pula. Tidak, ini namanya isti'arah takhyiliyah, yaitu bentuk kiasan. Karena perkara yang gaib adalah sesuatu yang maknawi, yang tidak berupa materi atau fisik, maka dibuatlah gambaran dengan yang fisik untuk mudah difahami. Apa yang fisik yang berupa materi yang biasa kita lihat? Kunci. Maka dengan menyebut kata kunci ini akan lebih mudah bagi kita untuk memahami betapa luasnya ilmu Allah, sebab Allah memiliki kunci-kunci untuk mengetahui seluruh perkara yang gaib. Wa indahu, di sisinya, mafatihul gaib, kunci-kunci segala yang gaib. La ya'lamuha illahu, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia. Sebenarnya la ya'lamuha illahu, tidak ada yang mengetahui selain Dia, ini adalah sebagai penekanan saja kepada yang sebelumnya. Karena apabila disebut di sisinya kunci-kunci seluruh perkara yang gaib, di sisinya bermakna ada selain Allah
yang juga memiliki kunci-kunci segala yang gaib? Tidak, bermakna hanya Allah. Maka diberi penekanan, dan tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia. Berarti siapa yang mengetahui perkara yang gaib? Hanya Allah. Adakah selain Allah mengetahui perkara yang gaib? Tidak. Dukun mengetahui perkara yang gaib? Jangan minta kepada dukun untuk mengetahui sesuatu yang tersembunyi. Karena pada hari ini banyak sekali minta kepada dukun untuk mengetahui perkara yang akan datang. Perkara yang akan datang itu gaib. Tentang hujan yang akan diturunkan, minta ke pawang hujan. Turun hujan itu perkara yang gaib. Apa yang ada di dalam rahim, apa yang ada dalam rahim itu perkara yang gaib. Kapan mati, di mana mati, itu adalah perkara yang gaib. Kapan kiamat terjadi, itu adalah perkara yang gaib. Tapi pada hari ini ada juga dengan keangkuhannya, dia menetapkan kiamat itu kapan terjadinya. Tanggal 12 bulan 12 2012. Tapi dah lewat 2012 tak kiamat juga. Nampak sekali kebohongannya. Karena Allah menyebutkan bahwasanya perkara-perkara yang gaib itu yang mengetahuinya hanyalah Allah Subhanahu wa taala saja. Ada pula yang dengan teropongnya dia mau melihat pesawat yang hilang. Ada pesawat hilang, pesawat Malaysia Airlines. Ada dukun dengan teropongnya mau melihat pesawat yang hilang itu. Katanya, oh ada di sana. Tapi dia sendiri pun tak tahu. Nampak sekali kebohongannya. Teropong apa yang dia gunakan? Bisa menembus sesuatu yang di luar kemampuan manusia. Maka kita sangat mudah sekali apabila kita belajar ilmu tentang Allah saja yang mengetahui perkara yang gaib untuk mengetahui siapa yang berbohong. Yang berbohong ini biasanya adalah dukun-dukun, bomoh-bomoh. Karena tujuannya ingin mendapatkan kepentingan duniawi, ingin mengambil upah. Bapak mau menang dalam pemilihan umum nanti? Nah, ini ada petuanya untuk menang. Perkara itu yang akan datang, tetapi dia bisa pula menetapkannya. Bapak akan menang. Rupanya tak menang. Karena dia hanya menyampaikan berupa ramalan, bukanlah suatu ketetapan yang pasti. Ketetapan yang pasti datangnya dari pengetahuan. Pengetahuan tentang yang akan datang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala saja. Tapi pada hari ini masih banyak saja manusia yang percaya kepada dukun. Padahal hadis Rasulullah sudah tegas-tegas mengatakan, siapa yang mendatangi dukun, dia tanya sesuatu kepada dukun, maka tidak akan diterima salatnya selama 40 hari. Karena bermakna dia telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Rasulullah. Maka dalam hadis yang lain disebutkan, man ata kahinan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara ala ma nazala ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang pergi ke dukun, dia bertanya sesuatu kepada dukun, dia benarkan apa yang dikatakan oleh dukun, maka berarti dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana letak kekufurannya? Letak kekufurannya adalah percaya juga bahwasanya di sana selain Allah ada juga mengetahui perkara yang gaib. Sementara ayat ini dengan terang menerangkan bahwasanya yang mengetahui perkara yang gaib hanyalah Allah. Mestinya mentauhidkan Allah, tetapi dia pula menyekutukan Allah. Di situ letak kekufurannya. Tapi pada hari ini masih banyak juga lagi pergi ke dukun-dukun, kepada mbah-mbah, kepada yang apa? Nah, tak tahulah yang apa namanya. Yai kiai umpamanya,
Kemudian banyak sekali gelaran-gelaran yang dipakaikan kepada mereka-mereka yang kononnya mengetahui perkara yang gaib. Tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Jin pun tak mengetahui perkara yang gaib. Jangankan manusia, jin pun tak mengetahui perkara yang gaib. Andaikan jin itu mengetahui perkara yang gaib, tentu dia mengetahui Nabi Sulaiman itu telah wafat pada masanya. Tapi dia baru mengetahui Nabi Sulaiman wafat setelah tongkat Nabi Sulaiman itu dimakan oleh rayap, patah, Nabi Sulaiman jatuh. Ketika itu barulah mengetahui kewafatan Nabi Sulaiman. Bukti bahwasanya jin saja tidak mengetahui perkara yang gaib. Maka jangan beli kebodohan, yaitu dengan mendatangi dukun dan orang-orang yang mengatakan bahwasanya dia mengetahui perkara yang gaib. Maka jangan tertipu, jangan terpedaya. Karena pada hari ini cepat sekali kita ini tertipu dan terpedaya. Orang telepon kita, tertipu, kita terpedaya. Kemudian dikirim kita email, SMS, tertipu, terpedaya. Kemudian datang menjumpai kita dan mengeluarkan kata-kata sedemikian rupa, kita menjadi tertipu dan terpedaya. Mudah sekali. Ada yang mau menyembuhkan penyakitnya dengan cepat. Kononnya ada pembedahan secara batin. Nah, pembedahan secara batin. Apa makna pembedahan secara batin? Dokter saja untuk membedah bertahun-tahun lamanya belajar. Sementara dia membedah secara batin. Akhirnya kita menjadi tertipu dan terpedaya. Berhati-hati. Tak ada yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr, dan dialah Allah yang mengetahui apa saja yang di darat dan di laut. Muka bumi ini dua saja, satu darat yaitu yang kering, satu lagi laut yaitu yang dipenuhi oleh air. Al-bar maknanya daratan, karena dia adalah yang dihuni oleh manusia, maka disebutlah dia al-bar, daratan. Dia kering, keras. Kemudian al-bahar disebut sebagai al-bahar, lautan, sebab ia adalah tempat yang disediakan oleh Allah untuk menampung air, sehingga air yang banyak berkumpul di situ. Tempat berkumpulnya air yang banyak disebut lautan. Dan lautan itu lebih luas dari daratan. Apa sebab? Sebab untuk mengekalkan bumi ini maka diperlukan laut yang luas. Nanti laut itu menguap, kemudian dia menjadi awan, kemudian nanti awan ditolak ke darat, kemudian jatuh berupa hujan. Nah, ini adalah karena lautan yang luas. Kalau lautan itu tidak luas, maka tak jadi awan itu cukup untuk menurunkan hujan yang diperlukan di daratan oleh manusia. Ini adalah kebijaksanaan Allah. Belum lagi Allah menjadikan laut itu masin, karena dengan kemasinan laut akan terpeliharalah kehidupan di dalam laut. Ini kajian saintifik, silakan kaji dengan lebih mendalam. Dan apapun yang ada di darat dan di laut diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menyeluruh. Tidak ada satu pun yang tidak diketahui dengan terperinci sampai kepada perkara yang detil sekalipun. Begitu luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dibanding dengan ilmu kita bagaimana? Nah, ilmu kita terbatas dan sangat sedikit sekali. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Ilmu manusia kalau dikumpulkan semuanya, semua ilmu manusia dikumpulkan, dibandingkan dengan ilmu Allah, seperti air yang diambil oleh paruh seekor burung dari laut. Berapa yang terambil? Oh, sedikit sekali. Atau seperti kita mencelupkan ujung jari kita ke dalam laut. Berapa yang terangkat? Sebanyak itulah ilmu kita. Ilmu sedikit, tapi menyombongkan diri pula di hadapan Allah yang ilmunya luas. Seperti apa luasnya ilmu Allah? Bukan seperti laut itu saja, itu gambaran untuk membandingkan dengan ilmu manusia.
Ilmu Allah, andaikan seluruh laut dijadikan tinta dan pohon-pohon itu dijadikan sebagai penanya untuk menulis ilmu Allah, habis tinta itu, ilmu Allah masih belum habis tertulis. Kalau belum habis, bermakna tak ada batasan. Jadi ilmu Allah itu sangat sempurna sekali. Yang membuat kita susah pada hari ini adalah karena ilmu kita sedikit. Cobalah ilmu kita luas sedikit, senang kita hidup. Ada seseorang beberapa hari yang lalu, karena kekurangan ilmunya, dia buat kajian tentang lembu, tentang sapi. Rupanya perkembangan sapi ini kurang, mendatangkan kurang di dalam memberikan keuntungan. Beruntung juga tapi kurang. Setelah mengkaji-kaji, rupanya domba ini lebih banyak mendatangkan keuntungan berbanding sapi. Nah, kalau dia tahulah domba itu lebih banyak dari sapi, dari lembu, tentu dia akan terus saja kepada domba. Tapi tidak, sebelum ini sapi dulu, sudah habis tenaga, usaha dan juga biaya yang banyak. Setelah itu baru pindah ke domba. Kalaulah punya ilmu banyak, dia tak perlu ke sapi terlebih dahulu, dia akan terus saja kepada domba. Kita pun dalam berdagang begitu juga. Perdagangan kita sekarang ini perdagangan yang keberapa ini kira-kira? Dulu menjahit baju sudah, tapi tak juga. Kemudian berkedai nasi juga, tak jadi juga. Sekarang buka apa lagi? Buka toko buku lagi umpamanya. Ini baru. Kalaulah kita tahu dengan ilmu kita yang banyak, maka kita tidak akan berusaha yang tidak bisa kita untuk mendapatkan keuntungan yang banyak. Kita akan terus saja. Tapi karena ilmu kita sedikit, nah disitulah nampak bahwasanya ilmu kita sangat sedikit. Akhirnya setelah menjalani berbagai macam bentuk perdagangan, barulah kita tahu di mana sebenarnya rezeki kita itu lebih banyak kita dapatkan. Baru kita tahu karena Allah juga yang memberitahukan. Ada orang yang tak diberitahukan oleh Allah sampai sekarang pun tak juga pernah mendapat keuntungan dari usahanya. Buat ini tak jadi, buat ini tak jadi, buat ini pun tak jadi. Macam mana supaya tahu bahwasanya yang kita buat itu betul-betul akan memberikan keuntungan yang banyak? Mengadulah kepada Allah yang Maha mengetahui. Allah itu mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Nanti Allah berikan ilham kepada kita apa yang terbaik untuk kita. Sebab Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Tapi karena kita ini degil, apa degil ini? Keras kepala, kata orang Jawa, ngeyel, tak mau diatur, tak mau dibimbing, tak mau ditunjuki. Kononnya kita sendiri lebih tahu tentang diri kita. Kita jalani sendiri tanpa minta bantuan kepada Allah. Sengsara sendiri. Semestinya cepat kembali kepada Allah, karena Allah mengetahui apa saja yang ada di darat dan apa saja yang di laut. Disebut darat terlebih dahulu karena itu yang hampir dengan kita, karena kita berdiam di darat. Setelah itu disebut laut karena laut adalah yang agak jauh dari kita dan kita lebih lama berdiam di darat berbanding di laut. Maka disebut darat terlebih dahulu baru disebut laut. Ada juga di antara ulama tafsir menyebutkan mengapa darat disebut dahulu dari laut? Sebab darat itu kecil, laut itu luas. Maka disebut yang kecil dahulu baru yang luas. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, dan tidak ada yang jatuh atau yang gugur dari suatu daun, sehelai daun pun, kecuali dia Allah mengetahuinya. Berapa banyak daun yang gugur? Di depan rumah kita sajalah, berapa banyak yang gugur setiap hari? Kita pun tak tahu daun mana yang gugur. Apalagi daun itu daun yang kecil-kecil. Daun apa yang kecil-kecil? Kalau daun pisang besar, mudah untuk mengetahuinya. Tapi daun yang kecil-kecil yang susah untuk mengetahuinya. Nah, Allah mengetahui setiap daun yang gugur sekecil apapun daun tersebut. Berarti ilmu Allah sangat luas.
Mengapa di sini disebut daun? Daun itu adalah bahagian dari satu tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan itu ada akarnya, ada batangnya, ada rantingnya, ada daunnya. Disebut daun di sini, ia adalah satu bahagian dari tumbuh-tumbuhan. Artinya Allah mengetahui setiap bahagian dari sesuatu itu. Kita ini satu tubuh, yaitu dari kepala sampai ke kaki. Nah, apabila Allah mengetahui diri kita ini, Allah mengetahui dengan terperinci sampai kepada satu bahagian. Satu bahagian apa umpamanya? Tentang mata. Allah mengetahui tentang mata kita ini dengan terperinci. Maka di dalam dunia kedokteran, kalau dokter itu dia menguasai satu bahagian dari tubuh manusia, maka dokter itu disebut spesialis mata. Mata dia tahu betul karena dia mengkaji tentang mata. Tapi di mata itu saja. Kalau kita tanya tentang kulit, dia tak tahu lagi. Ini tak spesialis saya ini. Mintalah spesialis kulit pula untuk menjelaskannya. Allah Subhanahu wa taala mengetahui setiap bahagian, daunnya, rantingnya, batangnya, akarnya, semuanya. Bermakna Allah mengetahui secara umum, Allah juga mengetahui secara khusus. Allah mengetahui secara global, Allah juga mengetahui secara terperinci. Kemudian berikutnya, wala habbatin fi zulumatil ard, dan tidak ada satu bijian pun di kegelapan malam. Kalau disebut satu bijian, ini biji pula. Biji ini kecil. Biji apa yang paling kecil? Karena kata habbah ini menerangkan biji yang paling kecil. Biji bayam umpamanya sangat kecil sekali. Biji sawi umpamanya. Kemudian disebutkan fi zulumatil ard, di dalam kegelapan bumi. Menerangkan tentang suatu keadaan. Jadi sekecil apapun biji di dalam kegelapan malam, tersembunyi di dalam kegelapan bumi, kegelapan malam, kegelapan bumi, bermakna di malam hari di perut bumi tersembunyi. Begitu keadaan biji tersebut, Allah pun mengetahuinya. Jadi kalau tadi jatuhnya daun, daunnya yang jatuh itu Allah mengetahui. Kemudian satu lagi, keadaan dari bijian yang tersembunyi. Kalau tadi di permukaan bumi, yaitu dari tumbuhan itu jatuh ke bumi. Sekarang pula yang di dalam bumi tersembunyi. Yang dalam bumi pun Allah tahu. Kalau dibawa kepada manusia, yang di muka bumi yang masih hidup Allah tahu. Yang di dalam bumi yang dikubur pun juga Allah tahu. Tak ada yang luput dari pengetahuan Allah. Wala ratbin, dan tidak pula yang basah, wala yabisin, dan tidak pula yang kering. Ada biji-bijian yang basah, umpamanya ada anggur yang basah, ada anggur yang kering. Anggur yang kering biasanya disebut dengan apa? Kismis umpamanya. Ada kurma yang basah, ada kurma yang kering. Kurma yang basah biasanya disebut dengan rutop. Ini dia ratbin, rutop. Ada air-airnya di situ. Ada yabisin, kering. Biasanya kering sudah tak ada air lagi karena sudah lama dijemur umpamanya. Bermakna dua kata ini adalah menerangkan tentang keadaan sesuatu itu. Karena kalau tidak basah, maka keadaannya boleh jadi kering. Seperti apapun keadaan sesuatu itu Allah mengetahuinya. Kita pun juga begitu. Allah mengetahui keadaan kita. Siapa yang kaya Allah tahu, siapa yang miskin Allah tahu, siapa yang gembira Allah tahu, siapa yang sedih pun Allah tahu. Kita tak tahu kadang-kadang karena dia senyum juga depan kita. Rupanya dia sedih. Dia pandai menyembunyikan kesedihannya dengan senyumannya. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui, dia ini sebenarnya adalah sedih ini. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui tentang mata yang berkhianat.
Dan Allah juga mengetahui apa yang disembunyikan di dalam dada. Apa makna berkhianat ini? Ada orang yang matanya berkhianat, nampaknya melihat ke kanan, rupanya dia melihat ke kiri. Itu matanya berkhianat. Faham? Paham. Dia lihat ke kanan, tapi sebenarnya dia tengok orang yang ada di kiri. Nah, orang tertipu, dia sedang tengok ke kanan itu, sebenarnya dia melihat ke kiri. Itu mata yang berkhianat. Kita mungkin tertipu dengan mata yang berkhianat, tetapi Allah mengetahui mata yang berkhianat itu, dan Allah mengetahui apa yang disembunyikan di dalam hati. Ilmu Allah sangat luas. Semuanya illa fi kitabim mubin. Semuanya tertulis di dalam kitab yang nyata. Yang nyata sekali, karena ia adalah sebagai sandaran dari setiap apa yang terjadi. Ini pengajian kita malam ini sudah ditetapkan di dalam kitabim mubin. Sudah nyata. Datang ke sini dalam keadaan hujan renyai-renyai, rintik-rintik. Ini pun sudah ada dalam fi kitabim mubin, dalam kitab yang nyata. Tidak ada sekecil apapun, seringan apapun, serendah apapun, sesembunyi apapun yang berlaku, kecuali semuanya telah tertulis di dalam kitab yang nyata. Mengapa digunakan kata kitab di sini? Karena dari kata kataba. Kataba maknanya menulis. Kitab adalah buku yang di dalamnya ada tulisan. Apa tulisan yang ada dalamnya? Apa saja yang berlaku di alam semesta ini telah tertulis. Semuanya berlaku berdasarkan tulisan tersebut. Ada pena yang menulisnya dahulu, dan yang ditulis oleh pena itu adalah tulisan. Pena itu sudah diangkat, tulisan itu pun sudah kering. Semuanya bersandarkan kepada tulisan itu. Nah, tulisan itu dijaga. Nah, ketika disebut dijaga, disebutlah istilah lain, yaitu lauh mahfuz. Lauh tulisan, batu tulisan, mahfuz yang dijaga. Maknanya terpelihara, tidak ada sesiapa yang bisa merubahnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ayat berikutnya. Wa huwal ladzi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Dan dialah Allah yang menidurkan kamu di malam hari. Inilah kuasa Allah. Kita setiap hari ditidurkan dan dibangunkan, ditidurkan, dibangunkan. Inilah rutinitas kita setiap hari. Ditidurkan dan dibangunkan. Bukan tidur dan bangun dengan diri kita sendiri, tidak. Kita tidur, Allah yang menidurkan. Kita bangun, Allah yang membangunkan. Karena tidur dan bangun kaitannya dengan roh. Dan roh itu di dalam kekuasaan Allah. Allah cabut roh kita, kita tidur. Allah kembalikan roh kita, kita bangun. Kalau dicabut roh kita dan betul-betul tercabut, putus hubungan, kita mati. Apabila Allah tiupkan roh ke dalam jasad kita, kemudian berhubungan dengan jasad, maka kita pun hidup. Yang menguasai roh kita itu sepenuhnya adalah Allah. Maka kita tidur pun Allah yang menidurkan. Maka doa kita, Bismika Allahumma ahya wa amut. Ya Allah, dengan pertolonganmu, kalau engkau tak tolong, hamba tidak akan bangun dan hamba tidak akan tidur. Siapa yang tidur dengan dirinya sendiri? Tidak ada. Saya mau tidur. Tidur? Tidak. Semakin tak tidur dia setelah itu. Saya mau bangun. Tak ada orang yang bangun dengan dirinya sendiri. Ini bahasa seperti ini kita sampaikan supaya mudah untuk memahami bahwasanya kita ini bukanlah kita yang menjalankan hidup kita dengan diri kita sendiri, tidak. Tapi Allah lah yang menjalankan. Bermakna kekuasaan Allah ada pada diri kita ini setiap hari, yaitu ketika ditidurkan di malam hari dan ketika dibangunkan di siang hari. Inilah yang disebutkan dalam ayat ini. Ditidurkan di malam hari diciptakan sedemikian rupa, gelap gulita, supaya kita sempurna untuk beristirahat. Kemudian dibuatlah siang itu terang benderang dengan terbitnya cahaya matahari, supaya mudah bagi kita untuk bekerja. Nah, di siang hari kita bekerja, wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan di siang hari.
Karena hidup kita ini untuk beribadah, maka Allah mengetahui ibadah yang dilakukan di siang hari itu berupa umpamanya bekerja mencari rezeki, di samping ibadah-ibadah yang khusus kepada Allah. Karena semuanya kita niatkan untuk beribadah kepada Allah. Nah, apabila Allah mengetahui, nanti Allah akan membalas, ini hambaku ini bekerja di siang hari untuk beribadah kepadaku, ku berikan balasan. Karena semuanya akan dibalas. Karena hidup di dunia ini adalah sebagai ujian. Nanti di akhirat adalah kehidupan kita itu adalah untuk menerima balasan dari apa yang telah kita lakukan di dunia. Siapa yang berhasil dalam ujian hidup di dunia ini, maka dia akan mendapatkan balasan kebaikan. Yang berhasil dalam ujian hidup di dunia ini adalah yang beribadah seperti tujuan penciptaannya. Karena tidaklah kita diciptakan oleh Allah melainkan untuk beribadah kepadanya. Kemudian dibangunkan pada siang hari, summa yab'atsukum fi liyuqda ajalum musamma, supaya kamu menghabiskan umur, yaitu sampai kepada ajal yang telah ditentukan. Siapa yang tahu kapan ajalnya? Ajal kalau sudah sampai tidak akan dimajukan barang sesaat pun dan tidak akan dimundurkan barang sesaat pun. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Siapa yang tahu ajalnya? Tak ada yang tahu ajal. Kalau siapa yang tahu ajalnya, dia akan bersiap sedia. Dan kita tidak dapat mengetahui ajal kita kapan. Entah malam ini, entah esok. Tetapi yang pasti, setiap kita ini ada ajalnya. Allah bangunkan di siang hari, Allah tidurkan di malam hari, teruslah begitu. Sampai kapan? Sampai ajal. Kalau sudah sampai ajal, mati. Kemudian setelah mati dibangkitkan, summa ilaihi marji'ukum, kemudian kepadanya kamu akan dikembalikan, summa yunabbi'ukum, kemudian akan memberitahukan kepadamu apa yang telah kamu lakukan selama hidup di dunia, bima kuntum ta'malun, yaitu apa yang telah dahulu kamu lakukan ketika diberi umur di dunia. Berarti hidup di dunia tidak berakhir dengan di dunia ini saja, tidak berakhir dengan kematian, tetapi akan berterusan sampai kepada hari akhirat sebagai hari pembalasan. Dan semuanya Allah mengetahuinya, karena Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dengan dua ayat ini, maka dapatlah kita mengetahui tentang Allah yang memiliki ilmu yang sangat luas, yaitu meliputi yang gaib dan yang nyata. Dan kalau kita bawa kepada diri kita, mengetahui tentang apa saja yang kita lakukan di dunia ini, dan berhati-hati, sebab apapun yang kita lakukan akan kita terima balasannya di hari akhirat nanti. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.